Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini di kampus Institut Agama Islam Al-Qadiri 1 Jember. Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang biografi Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani bernama lengkap Abu Muhammad bin Abdul Qadir bin Abu Bakar Soleh Musa Jangki Daus bin Musa As-Sani bin Abdullah bin Musa Al-Jun bin Abdullah Al-Mahdi bin Hasan Al-Musanna bin Hasan bin Ali radhiyallahu an bin Abu Thalib. Sayyid Abu Muhammad Abdul Qadir Jailani dilahirkan di Naif, Jailani, Irak pada tanggal 1 bulan Ramadan tahun 470 Hijriah bertepatan dengan 1077 Masehi. Beliau, Syekh Abdul Qadir Jailani, baru menikah pada usianya yang 51 tahun. Kendati demikian, beliau memiliki banyak keturunan, yaitu 20 putra dan 20 putri dari 4 orang istri. Beliau wafat pada tanggal 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah bertepatan dengan 1166 Masehi pada usia 91 tahun dan beliau dikebumikan di Baghdad, Irak. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam usia 18 tahun sudah meninggalkan Jilan menuju Baghdad pada tahun 488 Hijriah atau 1995 Masehi. Karena tidak diterima belajar di Madrasah Nizamiyah Baghdad yang waktu itu dipimpin oleh Al-Ghazali yang menggantikan saudaranya Abu Hamid Al-Ghazali. Di Baghdad, beliau belajar kepada beberapa orang ulama seperti Ibnu Aqil, Abul Khattab, Abul Husain Al-Farra, dan juga Abu Sa'ad Al-Muharrimisim. Beliau menimba ilmu pada ulama-ulama tersebut hingga mampu menguasai ilmu-ilmu usul dan juga perbedaan pendapat para ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani menimba ilmu hadis dan meriwayatkannya dari beberapa guru. Yang pertama, Abu Ghalib Muhammad Ibnu Al-Hasan Al-Baqilani. Yang kedua, Abu Bakar Ahmad Ibnu Al-Muzaffar. 3, Abu Ar-Rahim Ali Ibnu Ahmad Ibnu Bayan. 4, Abu Muhammad Ja'far Ibnu Ahmad Al-Sarraj. 5, Abu Sa'ad Muhammad Ibnu Abdul Malik Ibnu Hashishi. 6, Al-Hafiz Abu Ghanaim Muhammad Ibnu Ali Ar-Tursi. 7, Abdul Qadir Ibnu Muhammad Ibnu Abu Yusuf. Ke-8, Abu Usman Ismail bin Mihlan Abu Al-Barakat Hibat Allah Ibnu Muhammad. 9, Abu Al-Husain Ilmu Haq Ibnu Abdul Al-Khaliq Ibnu Yusuf. Yang ke-10, Abu Al-Aiz Muhammad bin Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir Jailani belajar fikih dari 1, Al-Qadi Abu Sa'id Al-Mubarak Ibnu Ali Al-Makhzumi. Kedua, Ali Abu Al-Khattab Al-Halwazani. Ketiga, Abu Al-Wafa Ali bin Uqail serta Abu Al-Hasan Ibnul Al-Farra. Ilmu adab etika spiritual diperoleh Syekh Abdul Qadir Jailani dari Syekh Abu Zakaria At-Tabrizi, Syekh Ahmad Al-Dabbas Al-Zahid dan dibimbing suluh olehnya. Syekh Yusuf Ibnu Ayyub bin Al-Zahid ketika masuk Baghdad di masa-masa terakhir hayatnya. Taj Al-Arifin Abu Al-Wafa. Karya-karyanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu dibukukan, diantaranya adalah Tafsir Al-Jalani, Al-Gunyah li Tolibi Thoriqil Haq, Futhul Ghaib, Al-Fathur Rabbani, Jala Al-Khawatir, Sirrul Asrar, Asrol Al-Asrar, Malfuzat, Khamsata Asyara Maktuban, Ar-Rasail, Ad-Diwan, Sholawat wal Arad, Yawaqitul Hikam, Jala Al-Khatir, Amrul Muhkam, Usulus Saba, Mukhtasar Ulumuddin. Karomahnya beliau, yang pertama mampu terbang di udara dan memandang Lauhul Mahfuz. Yang kedua mendidik jin dan makhluk gaib.
Yang ketiga, mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Yang keempat, menghidupkan ayam dari tulang belulang. Yang kelima, berjalan seperti kilat. Yang keenam, berada di banyak tempat dalam waktu bersamaan. Nah, di sini saya akan menceritakan sedikit karomahnya yang saya tahu. Di antara yang saya sebutkan barusan, yang saya tahu adalah menghidupkan ayam dari tulang belulang. Suatu hari ada seorang wanita datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau bermaksud ingin mondokkan anaknya agar berguru kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah beberapa lama anaknya itu mondok, si wanita ini menjenguk anaknya ke pondok. Terus dilihatnya anaknya itu kurus kering karena dia hanya memakan roti dari gandum. Terus si wanita ini penasaran, dia ingin bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya beliau itu ke kediamannya Syekh Abdul Qadir Jailani dan dia melihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu sedang makan ayam, makan daging ayam, dan di sebelahnya itu ada tulang belulang. Si wanita ini bergumam dalam hati. Beliau tidak terima karena anaknya kurus kok gurunya makannya enak, sedangkan anak saya makannya hanya seperti itu. Nah, akhirnya wanita ini menyampaikan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani daus seperti ini. Tulang belulang yang tadi itu ikan ayam sudah jadi tulang belulang itu akhirnya kembali seperti ayam utuh, seperti ayam menjadi ayam kembali, utuh kembali. Akhirnya Syekh Abdul Qadir daus seperti ini. Jika anakmu bisa melakukan hal ini, maka boleh anakmu makan apa saja, yang penting halal. Seperti itu. Sekian dari saya. Sedikit cerita tentang Syekh Abdul Qadir Jailani. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.